Astagfirullahaladzim ya Allah. Minggir. Santar, pastiin dulu, pastiin. Astagfirullah, ini Sangkawang Mas, ini Mas. Sangkawang ke. Bukan ini yang sudah dihitung so itu kan Mas? Nah, yang Sarif. Udah mati itu ah. Itu Yusri lo. Kemarin udah dikabarin yang Sarif mati loh. Burbok. Apa dong lagi loh? Gimana Mas? Kita ini dari LSD gimana Mas? Bener Sangkawang bukan? Dia sama diplak Mas. Terus masa iya lah? Saya menyaksikan sendiri bahwasanya ini melebur di tangan yang Sarif. Di sini ada lagi Mas. Masa iya? Si Wismo Mandalaja memang benar-benar bisa menghidupkan makhluknya sudah mati. Nggak masuk akal. Awas gerak kamu betul dia macam apa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu. Allahu Akbar. Aduh, dikepung. Padur. Gimana? Pasti ini tuh udah Awan. nggak ada. Astagfirullah. Bu, santai Bu. Bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Sini jangan mati di luar. Seperti yang kau lihat. Siapa kau? Kau melupakan saya. Apakah kau lupa ingatan setelah kau disiksa di sana? Siapa sih Mas? Apa maksudmu? Kau melihatnya sendiri. Kita bisa berjumpa lagi setelah saya mati. Dan saya tertidur pulas di dalam surga sana. Akhirnya, saya bisa bertemu kembali dengan dirimu. Mungkin mata saya yang tertipu. Kau bukan Sangkawang yang asli. Saya mengetahui semuanya. Saya adalah Sangkawang. Bagaimana luka yang ada di punggungmu itu? Apakah sudah sembuh? Saya akui kau memang licin. Kau memang kuat, saya akui itu. Kau tetap kokoh dengan pendirianmu untuk menghancurkan Gondomayit atau Wismo Mandalaja. Setelah kau disiksa habis-habisan di dalam benteng, kau masih berusaha sampai sekarang menginginkan kehancuran Wismo Mandalaja. Saya akui kau memang gigih. Ini Sangkawang Mas. Bagaimana kabar Konfirmasi. eyangmu itu? Di mana dia sekarang? Sebentar lagi datang mencekikmu paling. Saya mengharapkan kehadirannya. Waktu itu memang kesalahan ada di diri saya. Eyangmu itu menusuk kerongkongan saya dengan kukunya yang tajam, mencabik-cabik saya. Rasain. Dan akhirnya kau mati. Benar. Nah, saya syukuri. Tetapi saya bisa bertemu dirimu kembali di sini. Dan saya mengharapkan kehadiran eyangmu sekarang juga. Di mana eyangmu? Saya ingin bertemu. Untuk apa? Mati lagi nanti kamu ini. Udah bersyukur hidup lagi malah mencari-cari kematian. Tapi benar Mas, itu hidup lagi Mas. Kadang itu di Jawa Mas. Saya berharap bertarung satu melawan eyangmu itu. Mungkin kau masih diberi kesempatan untuk hidup.
Tapi tidak untuk kedua kalinya. Tidak masalah. Yang terpenting dendam saya terbalaskan. Saya lebih baik mati, yang terpenting dendam saya terbalaskan kepada eyangmu itu. Siapa namanya dia? Tapi saya tidak percaya sedikit pun bahwasanya kau Sangkawang yang asli. Kau menginginkan bukti apa? Di dalam benteng itu, kau dicambuk menggunakan cambuk pamungkas saya. Dan kau tergeletak. Tetapi, saya takjub dengan kekuatanmu. Kau masih bisa berdiri dan masih bisa menahan rasa sakit itu. Dan di kepalamu kau terbentur. Mungkin itu lukanya tidak terlalu parah. Tetapi untuk manusia seperti kalian, itulah luka yang sangat menyakitkan. Karena itu di bagian vital organ manusia. Loh, kok tahu kan? Apa yang saya sebut di dalam benteng sana ketika berhadapan dengan Iya kan? Kita lihat. Kau selalu menjelek-jelekan Tuhan Kodomayit. Dan kau menginginkan Tuhan Kodomayit menghampiri dirimu. Kau memanggil-manggil nama saya. Dan saya mengejar dirimu. lalu mau apa lagi kamu? Saya datang menemuimu. Saya ingin balas dendam kepada eyangmu yang telah membunuh saya. Saya menginginkan pertarungan 1 lawan 1 untuk melawan eyangmu. Tidak ada yang ikut campur dalam pertarungan itu. Jebakan Pak. Kau tadi bilang katanya sudah nyaman di surga. Kenapa kau balik lagi? Memang saya sudah mendapatkan kenyamanan di dalam surga. Akan tetapi saya menginginkan dendam saya terbalaskan. Kau harusnya bersyukur Sangkawang. Jika memang kau benar-benar hidup dan benar-benar kau kemarin mati dan kau Sangkawang yang asli, sekarang kau malah mencari gara-gara untuk mencari matimu sendiri lagi. Saya tidak peduli lagi dengan kematian saya. Dan saya ingin bertanya kepada kalian. Kapan akan melakukan penyerangan? Sekarang. Saya sudah menyiapkan semuanya. Dan saya sudah membangun benteng yang lebih kokoh dari benteng kemarin. Dan benteng itu tidak akan bisa dijebol kembali oleh yang. Maka dari itu, saya menginginkan bertarung 1 lawan 1 melawan Eyang. Jika saya kalah melawan Eyang, saya akan menyerahkan kunci dari benteng itu kepada Eyang. Jika tidak menginginkan seperti itu, maka silakan kau menyerang benteng itu. Bahkan sekarang pun jika kau ingin menyerangnya, silakan, saya siap. Saya tunggu di depan benteng. Dan tentunya saya akan mengincar Eyang dengan pasukan yang saya miliki. Katanya 1 lawan 1. Kuat. Kau banyak pasukan. Kau mengatakan 1 lawan 1. Jika menginginkan 1 lawan 1, maka saya siap. Dan jika saya kalah, jika saya mati, akan saya serahkan kunci benteng itu terhadap Eyangmu. Saya lebih baik mati di tangan Eyangmu daripada saya mati di tangan Kondomayit. Aduh, Baiklah. taruhan ini. Kunci ini loh. Kunci wan. Baiklah, Batik berbadan. silakan panggil Eyangmu.
sekarang juga. Oh, tidak bisa. Kau kira kami pesuruhmu bagaimana? Betul. Kamu harus menyusun rencana. Bagian mana yang akan mematikan dirimu? Silakan, Pusaka apa yang akan bisa menembus tubuhmu? serang saja dari manapun. Saya siap menerima serangan itu. Bahkan jika detik ini saya diserang, saya sudah siapnya. Saya sudah siap. Kapan kau akan menyerangnya? Kalau saya membocorkan kapan saya menyerangmu, itu namanya kebodohan. Kau tak perlu tanya seperti itu. Tanya seperti itu malah sama musuh. Jadi apa yang kau inginkan? Kau menyerang benteng atau saya berhadapan 1 lawan 1 melawan Eyang? Apa yang kau inginkan? Tak usah kau perlu mendapat jawaban itu dariku. Tunggu saja waktu yang akan menjawab. Baiklah jika itu yang kau inginkan. Akan saya tunggu kehadiranmu di depan benteng yang kokoh. Dan saya pastikan kembali, tidak ada yang bisa menjebol benteng itu. Baiklah. Selamat mencoba. Aduh, gimana nih, Mas. Saya nggak percaya lah. Tapi detil banget, Bok. Tahu lu Ya, Mas memang Ganang. benar. Kejadiannya seperti yang dia ceritakan itu tidak ada yang melenceng sedikit pun. Tapi energinya juga sama, Mas. Dari energi semuanya itu sama. Tapi yang perlu kita ketahui ya seperti syariat yang kita pegang selama ini, bahwasanya tidak ada yang bisa membangunkan atau menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saya pernah dengar ada sihir dari negara mana itu yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati kok. Tapi itu kan dimasuki jin, masalah digerakkan oleh jin. Ada ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jalani dan Nabi Isa itu atas kehendak Tuhan. Oleh seperti ini Tapi sihir seperti semacam itu ada ada dari negara apa, Yup? di Babilonia. Zaman dulu. Tapi sekarang ada. Masih gimana, Mas? Itu? Menghidupkan orang mati. Tadi Nah kalau jin sih bisa hidup lagi nggak, Mas? Apa? Jin? Ya enggak lah. Negara Babilonia. Gilo. Babilonia mah. Saya pernah mengingat kejadian. Apa ya yang pernah bisa menghidupkan para prajuritnya itu loh. Apa nih Mas? Kejadian apa sih? Lah itu yang tadi yang Bro nyebutin. Babilo mania itu loh. Coba diinget-inget. Babilo mania, Bok. Babilonia. minyak. Saya masih terngiang-ngiang bahwasannya pernah bisa menghidupkan prajurit. Jadi dia itu mempunyai prajurit, hanya jumlahnya sedikit tapi tidak ada matinya itu loh. Angsaronnya Pak? Sarung tempat jadi enggak. Enggak, pas ngurusin apa loh, Mas? Ya waktu ngurusin takjil sih. Yang merebutkan Berbagai kekuasaan. iya apa Pak yo? Iya. Daerah wilayah Daerah apa? Sumereh. Mas Sumpara mah. Sumereh. Itu vampir. Namanya kok? Dewa Bilaga. Marika Jaya. Oh, ayam Sabah kan menebak wilayah. Siapa saja itu pelakunya? Bandoro dan Wasisto. Kayak itu. Satu lagi ada kok. Ini. Jadi bungkus. Jadi Oh iya. Kan buat perbatasan itu. itu Prasasti. Ruwing Antum Waris. Iya. Iya nenek Ruwing itu. Iya. Nih. Oh iya benar. Sepuluh geni Siapa yang sih, Yo? memberikan ke anaknya itu loh 2. Oh, Kan bisa menghidupkan prajuritnya sudah mati. Bumi Raksa apa yo? Aku belum ikut, Mas. Komentar tolong dibantu komentar nih biar kami tahu. Rakso. Bukan. Potong-potong dari tadi ngomong. Siapa sih ya? Ah iya itulah, pokoknya Raksa itulah.
Jagat-jagat apa itu? Jagat Dewa. Batoro. Jagat Rekso. Jangan rekso, jangan rekso. Satu lagi siapa? Jagat Rekso sama Kendor-kendor apa? Bukan kendor. apa yo? Oi. Saya lah. Wah, apa Kendor saya ya. Apa sih yo? Iya, kendor jaya. Udul. Ini apa ini mas? Siapa sih? Bukan kendor. Apa tadi? Jagat Rekso. Kendar jaya. Mandor Jaya benar. Kendar. Kendor Jaya. Tadi kamu kalau ngomong itu Kendar. Sini. Apa? Mandor Jaya apa ya? Nenek Ruwing. Rowing. Sengkolo Geni. Ya. Jagat Rekso. Kandar. Ya kendar. Nyerempet, Bro, nyerempet. Mandor sih tadi. Kandar Jaya. Sama lagi pelakunya yo. Itu loh. Mingar. Ya mingar. Harga kara ya. Iya, Harga kara ya. Iya kok. Ya bikin Kini nih batangi kini. Kakinya. harga kara iya berarti apa sih? harga kara itu yang nyambuk pas kasa itu. Iya, bukan. Yang bikin lumpuh. Apa kita yang digotong-gotong apa adegan itu sih? Iya, harga kara. Itu mah Aku belum ikut. Iya. Udah kamu. Saya kemarin bahwasanya perebutan sebuah wilayah dari dua anak Raja Sengkolo Geni. Mungkin teman-teman lebih hafal daripada kami ya. Iya, malah kita sudah sering lupa kan. Di mana salah satu di antara Kandar Jaya ataupun Jagat Rekso itu mempunyai prajurit yang setiap hari berperang mati dan bisa diulang kembali untuk Itu yang berperang kembali kan? memiliki siapa, Mas? Ya Jagat Rekso apa Kandar Jaya, Mas? Ya di antara dua itu. Tapi aku ingat itu kok. Ardopa ikut di Oh mana? iya, duduk Palu. Sengkolo Geni, Bok? Iya. Ardopa? Iya. Kita tanyakan Ardopa saja. Tapi bukan Ardopa kok kemarin kok yang ngasih informasinya kok. Dulu aku ingat kok. Siapa yo? Teman-teman bantu itulah, bantu mikir teman-teman ini. Tanda tapa. Hah? Itu jauh lah, Mas lah. Tanda tapa kencang. Bleving, Bang. Oh itu ya malah kesini-sini. Itu telur mbok yoang. Ya kita kasih Dokar yo. kita dikasih tahu sama siapa ya yang di dalam Bumbung. bumbung. Suwung. Panahnya Arjuna apa namanya? Oh. Bumbung suwung, Bang. Teman-teman bantu mikir. Aduh, Bumbung suwung blank. kamu yang biasa ngenyek itu bumbung suwung. Wah, apa Cidit gul. Gendon. Aduh, gendut. Dewa ya. Gendon Dewa. Oh, panah sudah kan Dewa. Gandewa ya. Gandewa. bener. Oh. Tadi saya mau ngomong kayak gitu, Bro. Iya. Gandewa. Panahnya Arjuna yo. Apa coba? Iya. Dewo. Berarti kita tanyakan ke Gandewa. Kan Dewa. Gondong sih di mana orang biasa aku tuh pakai bumbung. Mbok udah enggak dibumbung. Sama yang matri, Bok. Iya, Mbok lah. Aku udah kalau banjir mungkin ya. Bumbung. Tapi informasi emang dari itu Gandewa, cuman ya mbok Ardopa biasanya lebih tahu ya harusnya yo. Karena dia kan apa namanya, Mas? Penasehat, yo. Iya, Pok, coba dibantu, Pok. Ardopa. Kamu batangnya, Bang, latihan, Bang. jangan Ngelawah ya, Mbak. Enggak, maksudnya saya baca komentar. Pakai kawas Mbok saya. Mbak, gimana, Mbak? Siap. Saya kasihan Diki kepelarak nanti. Dia ki sana si lu kok cemering ini. Ardopa. Ya, Ardopa. Dalam. Turun. Belum ulangi, Pak. Belum pernah kamu puluh. Masa pakai kentut mulut buke. Assalamualaikum ya Mas. Assalamualaikum ya Jujur. Assalamualaikum ya Kodam. Assalamualaikum ya Ardopa. Duru. Sorry, Mas. Bukan Mas Purbo yang salah. Ini nih, nggak fokus jadinya nih. Kamu apanya? Otak kamu lagi isinya apa sih? Wah, apa lu? Membuntut tuh prion fokus loh. Kamu itu kebanyakan gesek loh. Itu apa sih? Marcel lah siapa lagi? Ya, kamu dari sini kok, Bang. Ya, udah dibawa. Lo kamu Eh. kentut
Udah di sini ada apa tuh? Paksa Langsung Bopo. saja berarti Bo, lagi-lagi Bo. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf kamu tadi di sini malah nggak ada yang mau masuk. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ini makan. Kabarnya bagaimana, Bapak? Tidak mau bersalaman. Iya, Sekira sudah lupain saya. Ada apa? bagaimana belajarnya? Katam. Tentunya. Sedikit demi sedikit. Ini yang mana? Sudah mulai saya pelajari. Ini yang mana ini? Buat apa kau menanyakan itu? Ya biasanya kemana-mana bawa ini. Kurang kelas itu, Mbak. Ngomongnya kelasin lagi atau Pak? Kamu jangan marah-marah kayak gitu, Bu. Sengaja. Wah, Kamu mau lirik, Bu. dengar. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ini kan lagi bulan puasa. Ah. Ardopa. Saya ingin menanyakan apakah Ardopa di sana berpuasa? Tentunya. Puasa. Syukur lah. Sampai jam berapa? Sampai matahari terbenam. Wih, mantap. Dari mulai benar. Bukan puasa beduk, bukan. Apa itu? Puasa sehari. Oh, ngabur kamu, Bu. Yo, siapa tahu, Mbak. Ini cambuk di sana. Biasanya yang puasa seperti itu. Apa sih? Ucup. Saya tidak menyebut. Ini tidak Bu. puasa. Kamu jangan seperti itu, Bu. Boleh ya. Gambarnya. Kecil kayak gitu. Pikir aja semangka loh. Kecil kayak gitu, Bang. Bang. Saya ingin bertanya sesuatu ini. Aduh, Pak. Silakan. Mengenai pengabdianmu terhadap Sengkolo Geni. Tentunya kau mengetahui seluk-beluk dari semua isi dalam kerajaan Sengkolo Geni. Ya. Dulu. Saya mengetahuinya. Atau ada lupa kayak jawabnya nggak yakin. Masih ingat, Bu? Saya masih mengingatnya. Alhamdulillah. Mengenai dua anaknya, Kantar Jaya. Kandar Jaya dan Jaka Trakso. Nah, ya gitu. Lalu, Dulu saya pernah mendapatkan informasi mengenai Kantar Jaya ataupun Jaka Trakso yang bisa menghidupkan prajurit yang berperang dan mati. Siapa di antara keduanya itu? Lupa, Pak. Pak. Jaka Trakso. Oh, enggak ketukar enggak. Dia penasehatnya uang. Karena ada dua meyakinkan saja. Ya. Jaka Trakso. Apakah kau tahu atau kau pernah menyaksikan sendiri mengenai prosesi menghidupkan prajurit-prajurit yang telah gugur? Saya melihat lebih baik kau tanyakan saja kepada Jaka Trakso. Saya hanya penasehatnya. Untuk mengenai hal seperti itu sudah menjadi tanggung jawab Jaka Trakso. Dari tadi lupa ketawa Mas. Ayo kalau lihat Saya tidak fokus belajar seperti itu. Hah? Engkau fokus belajar? lihat ini Bapak seperti ini. Mohon maaf Bapak, itu kamu cangkrangan apa gimana? Kamu jangan asal ngomong, Bu. Ini kebiasaan saya. Seperti saya. Hati-hati kamu, Bu. Kalau ngomong, Bu. 5 kali aku ketemu Bapak seperti itu. Kamu belum pernah digrepe Ardopa sih. Ya udah yo. Kau urus. Biasa. Kau berpuasa. Yuk, ini buktinya kurus. Enggak, Kenapa? udah 2 hari enggak. Bu. Dik. Apa? Bukan saya loh. Ayo, siapa? Ini diingus-ingus. Siapa? Bisa ngomong gitu loh. Aromanya membuat kenyang. Ini puasanya 3 hari ya.
Ya, Kenapa, Bo? Kalau pagi hari berak di sungai ada. Kalian ada. Jadi gini, dia itu mengalami gangguan pencernaan kemarin habis dites ya mas. Itu ya minta doanya segera cepat pulih. Beliau ini terkena apa mas? Grit. Apa sih bang? Gerak. Gret enggak? Gret dan G. tidak tahu. Lah. Ya ini ya asam lambung yang berlebihan yang membuat organ di dalamnya itu pada Sakit. ya. Nah. Seperti itu saja. Makanya- tidak usah dipersulit. Ya soalnya kan tadi kentut ini maksudnya Bok Ardoba tersinggung kan kita jelasin gitu loh. Tidak masalah. Ini Mas Pangeran. Ya mohon maaf ya sob ya, saya kentut, tapi demi Allah bukan saya. Bukan kamu sih. Bukan. Ya memang. Bau-bau seperti itu hanya bisa kita cium. Ya namanya Keluar dari bau. mana? Bahkan kita pun tidak tahu. Nah, Bahkan tidak bisa kita lihat. Iya, walaupun sumber suaranya Sumber suara ada, ada ya. tapi sumbernya dari mana? Memang sering menipu. Itulah hal Sering kulit. sekali. Bagaimana? Sekali. Apakah kau bisa bantu manggilin itu? Saya nggak enak lah, saya nggak pernah ketemu lagi. Saya coba. Pangeran ya. berarti siapa tadi? Jagat Rekso. Tapi masih berhubungan. Masih sering bertemu enggak? Saya sudah lama tidak berjumpa. Tapi ini kesempatan. Duk. Andai saja dia mau. Mau ada apa yang lari? Mesti jujur sekalian. Jika kau mau silakan. Enggak maksudnya Bok minta bantuan Mas Gase atau itu. Tidak. Wih. Soalnya suruh nari. Kayak tambang lah. Jangan bercanda boy loh. Mari utang. Silakan. Ki, mas. Bu. Ini siapa mas? Ini Bok kameranya Bok. Sorry. Ada apa? Rupanya ini bukan Pangeran Jagat Reksa. Kau siapa? Ada apa saya dipanggil sih? Saya sedang tidur. Kau siapa? Jayata. Jayatsa. Jagat Rekso, Tuan Ardoba, ada ngomongin karena puasa ya. Jadi salah narik. Mana dak? Itu kan air mineral. Yang seperti itu. Hah? Karena puasa, pengucapanku kurang jelas. Saya minta sedang maaf. tidur di pohon itu. Ada apa? Nggak apa-apa, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ini mohon maaf banget. Tampol-tampol gini man. Jangan kembali lagi ya, mohon maaf ya. Kembalikan aja. Kirain pro. Lagi enak-enak tidur di pohon. Ya saya mengetahuinya. Kamu tuh terlalu banyak uang sama ucuk sih. Yang pertama saya lagi fokus belajar. Yang kedua, pengucapanku kurang jelas. Ini mau dicoba lagi. Tentunya. Mbak kamu jadi mediator sih. Udah kok. Udah tadi. Udah apa dik? Salah. Pangeran Jagat Reksa. Ini beneran yang rezekinya mas. Assalamualaikum Pangeran. Assalamualaikum. Pangeran, saya Probo.
Assalamualaikum. Siapa itu Probo? Assalamualaikum. Pangeran. Bagaimana kabarnya pangeran? Saya sangat merindukan. Alhamdulillah bisa bertemu. Tidak lebih baik selain hari ini. Ya udah loh. Terah. Duduk pangeran, duduk. Saya canggung. Silakan duduk pangeran. Baiklah. Mohon maaf pangeran. Tunggu dulu. Saya berharap kalian semua tidak memanggilku pangeran. Yang pertama, kerajaan Sekolah Gede sudah tiada dari zaman dulu. Kemudian kerajaan Kadar Jaya, kerajaan kakakku, kerajaan saya sendiri, kerajaan Jagatarso sudah sirna. Punya raja. Begitulah itu zaman dahulu. Saya masih ingat perjuangan kalian pada saat kalian ingin menunjukkan kebenaran terhadapku. Kekeliruan di dalam kitab Antum Waris. Saya sangat banyak terbantu oleh kalian. Nah, saya mendengar saudaraku ini Toba sudah memeluk agama baru. Benar. Saya berharap dirimu diberikan keberkahan. Amin pangeran. Saya rasa kamu berbicara banyak dengan pangeran. Lebih baik saya menunggu pangeran. Baik, kita melepas kangen. Saya siap menemui. Baiklah, saudaraku. Siap, Pak Toba. Saya pamit. Terima kasih banyak. Salam buat semuanya. Yuk. Siang kami. Baiklah, saya akan segera menemui kembali. Saya tunggu pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya utuh sering ketemu utuh kok. Ada apa manusia? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Perjumpaan ini terjadi karena kau yang memanggilku. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar Tuan Jagatarso. Seperti yang saya katakan, tidak ada hari yang lebih baik selain hari ini. Alhamdulillah. Seperti ini Tuan Jagatarso. Jujur selama ini saya masih mengagumi sosok Tuan Jagatarso dan Tuan Kadar Jaya karena kebijaksanaannya dan suri toladannya yang saya ambil pelajarannya, dan itu sangat bermanfaat hingga saat ini. Saya bersyukur jika kau mengambil satu hal yang pantas untuk dicontoh dan kau tidak menceritakan hal buruk yang pernah saya lakukan. Seperti yang Tuan Jagatarso ketahui, pekerjaan saya masih tetap sama dengan hal yang dulu. Kau masih melanjutkan perjuanganmu sampai saat ini. Benar sekali Tuan. Di mana untuk saat ini saya menghadapi sebuah kesamaan dan kemiripan seperti yang pernah Tuan Jagatarso lakukan, yaitu sesosok makhluk yang bisa menghidupkan makhluk yang telah mati, seperti yang Tuan Jagatarso pernah lakukan dahulu. Karena saya mendapatkan kabar itu dari salah satu makhluk yang bernama Gandewa. Gandewa mengatakan Tuan Jagatarso memang tidak memiliki prajurit yang banyak, akan tetapi Tuan Jagatarso bisa menghidupkan kembali prajurit-prajurit yang telah gugur di dalam medan perang. Dari situ saya mengingat betul, sesuai dengan tuntunan agama kepercayaan saya,
untuk menghidupkan suatu makhluk tanpa izin dari Tuhan tentunya itu tidaklah bisa. Tapi Tuhan Jagatreksa menggunakan cara apa, ilmu apa, sehingga Tuhan Jagatreksa bisa menghidupkan prajurit-prajurit yang telah gugur itu. Dan pastinya kan kalau ada ilmunya pasti juga ada pantangannya atau kelemahannya kan ya Mas ya. Nah, saya hanya ingin tertawa ketika kalian menyebut saya bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Loh, Karena itu pekerjaanku zaman dahulu. Yang sejatinya itu tidak mungkin saya bisa lakukan. Saya katakan sejatinya saya tidak bisa melakukan. Akan tetapi banyak makhluk yang menilai saya benar-benar bisa melakukannya. Ada beberapa cara agar kau bisa terlihat bisa melakukannya. oh ada caranya. Ada satu kata yang kau tinggalkan. Ada cara agar kau terlihat bisa melakukannya. Cara agar terlihat. Terlihat. Sesuatu yang terlihat belum tentu nyata terjadi. Di mana ada kenyataan, pasti ada kepalsuan. Mohon maaf, nyamuk. Jadi seperti apa Tuhan Jagatreksa? Cara yang saya lakukan dahulu, pada saat kerajaan Sengkologeni terbagi menjadi dua bagian, maka dua bagian itu termasuk dari susunan prajurit dan pasukan. Semisal kerajaan Sengkologeni memiliki 1000 pasukan, maka 500 untuk Gandarjaya kakakku dan 500 untuk saya. Dan yang saya lakukan adalah membagi dua dari 500 pasukan yang saya miliki. 250 sebagai pasukan yang terlihat, 250 sebagai pasukan yang saya sembunyikan. Dan 250 pasukan yang saya sembunyikan, saya berikan mereka pelajaran dan ajian-ajian agar mereka bisa menirukan sesempurna mungkin makhluk yang terlihat di depan. Mengerti maksudku? Cadangan bahasakan. Cadangan, akan tetapi cadangan ini jauh lebih kuat dibandingkan pasukan yang saya tampakkan di depan. Karena apa? Cadangan ini saya beri ilmu, saya beri mereka pelajaran agar mereka bisa meniru, memiliki wujud, memiliki suara, aroma, sifat yang sama seperti pasukan yang saya tampakkan di depan. Sehingga pada saat 250 pasukan di depan saya gugur, maka 250 pasukan itu akan menggantikan pasukan yang di depan. Mengerti maksudku? Dan saya membuat ucapan, saya membuat cita, saya membuat cerita seolah-olah 200 pasukan yang sudah gugur itu saya hidupkan kembali. Untuk menakut-nakuti si pihak musuh. Nah sekali. Tapi kekuatannya lebih besar gitu, bukan saja. Pasukan kedua saya pastikan lebih hebat. Akan tetapi saya buat mereka untuk meniru makhluk yang mati sepersis mungkin sehingga tidak ada kejanggalan. Maka saya batasi kekuatan mereka. Walaupun dirimu kuat, kau tidak boleh lebih kuat dari yang kau tiru. Walaupun dirimu lebih pintar berbicara, bersikaplah seperti yang kau tiru. Oh, hanya permainan itu saja ya. Akan tetapi ini sifatnya sangat rahasia. Dari awal saya tidak membocorkan sedikit pun rahasia ini. Saya buat mereka tunduk kepadaku sehingga mereka tidak ada yang berkhianat satupun. Sedangkan kabar itu kalau didengar oleh pihak musuh itu sangat menakutkan. Sangat mengerikan ya mas. Dan tidak ada kegagalan sedikit pun dalam saya melakukan perputaran-perputaran itu.
Sehingga mereka benar-benar meyakini bahwa saya bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Bahkan kakaknya sendiri tahu atau enggak? Walaupun kakakku ini adalah satu aliran darah denganku. Yang saya heran dia pun tertipu. Karena apa? Karena saya memegang satu prinsip dengan teguh. Dari awal, walaupun saya memiliki 500 pasukan, saya katakan saya hanya memiliki 250 pasukan. Dan 250 pasukan itu saya anggap sudah mati. Saya kabarkan kabar itu. Dan saya sembunyikan. Atau hal ini bisa dilakukan secara nyata tanpa ilmu. Yaitu jika kau memiliki saudara kembar, akan tetapi saudara kembarmu kau kurung di dalam kamar, dan kau melakukan kegiatan yang seenakmu sendiri, lantas kau dibunuh, mati. Kemudian saudara kembarmu baru keluar setelah kematianmu. Maka apa yang dunia katakan, dirimu hidup kembali. Yang penting satu, saudara kembarmu ini jangan sampai ada satu makhluk pun yang tahu. Karena disembunyikan. Karena jika sudah ada yang tahu bahwa kau memiliki saudara kembar, maka kematianmu itu dipastikan dan kehidupan kembalimu itu akan ditolak. Pinter sekali strategi. Ya. Mungkin saja musuh yang kau hadapi itu semacam itu. Karena ada cara lain selain itu. Cara lainnya adalah memalsukan kematian. Memasukkan kematian. Semisal, kalau kau bermusuh dengan bangsa Goib itu banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Salah satunya memalsukan kematian. Dia bisa menggunakan ajian tertentu sehingga terlihat olehmu dia benar-benar mati ataupun lebur. Akan tetapi dia hanya berpindah tempat dan menggantikan posisinya dengan makhluk lain, sehingga seolah-olah dia yang mati. Hanya kabar saja. Hanya kabarnya saja yang dipastikan, tetapi kematiannya masih diragukan. Akan tetapi, jika musuhmu adalah golongan manusia yang menghidupkan bangsa manusia, saya pastikan, saya bertaruh bahwa dia tidak akan bisa. Selain ada makhluk dari golongan Goib yang mengendalikan raga yang sudah mati, itu bisa. Akan tetapi jika jiwa yang sudah mati kembali untuk masuki raga itu, saya pastikan tidak bisa. Kecuali itu kekuatan dari Tuhan. Tapi saya dengar seperti ini. Menurut Tuan Cakatraksa bagaimana? Bahwasanya ada makhluk Wismo Mandolaja namanya. Dia itu mengaku sebagai Tuhan. Dia itu mengkuar-kuarkan kepada manusia untuk menjadi pengikutnya dengan iming-iming bisa menghidupkan manusia yang telah mati. Bohong! Dengan cara apa mereka bisa menghidupkan itu? Saya sudah bermain di dunia seperti itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Saya tahu cara-caranya. Salah satu cara yang mungkin digunakan, tentunya dia menggunakan citra itu untuk menggait manusia lain agar percaya dengan kehebatannya. Ya. Di saat manusia yang ingin menyaksikan itu sudah terkumpul, dia membuat drama seolah-olah ada satu manusia yang membawa mayat, atau makhluk yang sudah mati, atau hewan, atau apapun. Sedangkan manusia yang maju itu, yang menyodorkan mayat itu, adalah bagian dari mereka. Sebelumnya sudah Rencanakan. Mungkin dia benar-benar membawa bangkai, membawa mayat. Mungkin karena saya tidak tahu cara dia praktek. Ketika dia sodorkan mayat, di sini saya jamin ada sihir yang bekerja. Setelah itu, ada makhluk yang menutup pandangan manusia di sekitar tempat itu dan melihat seolah-olah atau ada asap, ada api, atau benar-benar melihat bangkai itu bergabung kembali. Yang pasti setelah itu dia membawa manusia yang sudah hidup
mungkin dengan keadaan yang lebih tua, sehingga benar-benar seolah-olah itu adalah mayat, dan dia masukkan ke dalam tempat itu. Dia tukar dengan raga yang ada. Dia bangun, dia bisa berbicara, dia bisa menyentuh, dia bisa makan, dia bisa bergaul dengan manusia yang lain, seolah-olah dia hidup kembali. Wah, Tapi tertipu. Tuan Raja, memang ilmu seperti itu memang ada Tuan. Itu bagaimana? Ada. Membangkitkan hewan yang sudah mati. Ada. Saya pernah Akan tetapi, jika jiwanya yang dikembalikan, saya pikir itu tidak ada. Itu kan menantang banget. Iya, kan saya pernah mendengar seperti itu Tuan Raja. Ini saya nggak tahu benarnya ya. Memang zaman dahulu ini memang saya membaca di kitab-kitab itu memang ada yang membangkitkan sesuatu itu lewat ramat ataupun abu, menggunakan seperti itu. Apa dengan cara seperti itu memang ada Tuan? Ada. Banyak caranya. Yang saya lakukan adalah cara sederhana. Saya tidak menggunakan media apapun untuk membangkitkan hidup makhluk. Saya hanya membuat kebohongan agar mereka bisa mempercayai bahwa saya itu. Makanya tadi Mas Ganang ngomong apa Mas? Masih indah walaupun energinya sama itu sama tapi kan enggak ya. Karena ada pelatihan di belakangnya. Saya sendiri menguasai ilmu itu. Ilmu mengajarkan kepada mereka agar bisa meniru sesuatu makhluk dengan sangat mirip. Baiklah, saya rasa informasi itu sudah sangatlah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dari wawasan itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa agar tidak gampang tertipu dan terkecoh. Percayailah sendiri itu ada. Saya percaya. Karena apa? Agar kita tidak mudah untuk dibohongi. Yakinlah sini itu ada. Akan tetapi penggunaannya banyak hal. Ada yang untuk kebaikan, ada yang untuk berjahat. Seperti apa tadi yang sampaikan? Baiklah, saya harap kalian bisa memenangkan pertarungan yang sedang kalian hadapi. Saya akan segera menemui penasehat Wardoma. Baik, terima kasih Tuan Tuan Raja. Tadi disebutin gitu. Jangan lupa namanya. Tuan, nama Jangan saya terus, Probo, woy. kita baru pertama Jangan. kali bertemu. Tadi kan lama tidak jumpa ya, jadi namanya kelupaan. Badannya malah nyebutnya jangan terus apa-apa. Sekarang kan sudah ingat. Iya. Saya harap kita bisa selalu berjumpa. Amin. Saya sedang berkelana. Mungkin jika saya tidak bisa cepat menemui kalian, saya dalam perjalanan. Saya pamit undur diri. Salam untuk kalian semua. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Memang seperti itu strateginya. Ini malah saya mendapatkan pelajaran. Maaf Mas, lihat mobilnya BM itu kebiasaan banget kok. Tapi tadi siapa saja yang kentut di depan kamera? Mas Ganang, Mas Robo, Allah, Mbak Dangik. Alhamdulillah Mbak Dangi kali ini nggak akan Mbak Dangik jangan. Ini bulan puasa, seperti itu, Mbak. bulan puasa nggak boleh bohong loh Mas. Aku tuh berani disumpah. Ayo aku berani sumpah-sumpahan nih sekarang yo. Ini bulan puasa nih. Saya nggak kentut. Demi Allah aku kentut. Demi Allah aku nggak kentut kok. Walau hihek. Apa itu? Walau hihek. Kamu tadi kok. Sud aja itu. Begitu. Enggak tadi kok. Begitu. Nah, selanjutnya sama Pak Jong kamera. Tadi pembahasannya gini Ya, di belakang. Terus gitu. Tuh bodoh itu. Mukanya enggak merasa enggak bersalah banget itu. Jangan suka kayak gitu. Nanti takutnya nanti ada komentarnya. Ini udah siang loh. Ini udah